Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam channel Belajar Firman Tuhan dari Gereja Eleos Malang. Ya, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dan Ia terus memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran melalui firman-Nya. Maka sebelum kita mengikuti akan pengajaran tersebut, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena segala kemurahan, kebaikan Tuhan yang telah kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kembali kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin kami untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu ini. Waktu dan kesempatan yang kami gunakan ini kami letakkan dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita teruskan belajar di dalam Injil Matius. Ya, hari ini kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, lebih tepatnya ayat 13 sampai dengan 14. Tapi kalau kita melihat di Alkitab ini mulai dari ayat 12, tentu mari kita membaca mulai dari ayat 12 ini. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, demikian apa yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan sore ini, di mana tema yang kita pelajari yaitu jalan yang lurus. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ya khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu khotbah di bukit ini, maka di akhir daripada apa yang Tuhan Yesus sampaikan, yang berupa kesimpulan-kesimpulan daripada Tuhan Yesus, maka mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27, maka kita melihat di sini ada jenis peringatan-peringatan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya. Ada 4 jenis peringatan yang Tuhan Yesus coba kemukakan kepada kita lewat khotbah di bukit ini, atau akhir daripada pengajarannya di khotbah di bukit. Ya. Di mana di dalam 4 jenis peringatan itu, maka kita melihat 2 pilihan yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang menjadi konteks kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Matius 7 ayat 13 dan 14, maka diberikan kepada kita 2 jenis jalan. Ya. Ada yang jalan yang lurus, tapi ada juga yang jalan yang sempit. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Ya. Kemudian di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 19, kita juga diajarkan tentang 2 jenis pohon. Ada pohon yang menghasilkan buah yang baik, tapi ada juga pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik.
Kemudian di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23, maka Tuhan Yesus juga memberikan peringatan di mana ada dua jenis orang, ada dua macam orang yang berseru kepada Tuhan, yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ada yang benar-benar percaya dengan sungguh-sungguh, tetapi di sisi yang lain ada yang memang mengaku percaya, tetapi pada akhirnya Tuhan berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenal engkau." Sama-sama percaya, tapi ada yang memang sungguh-sungguh percaya dan Tuhan mengenal mereka. Tetapi ada yang mengaku percaya, tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Dan di dalam ayat 24 sampai dengan 27, di sini juga memberikan kepada kita tentang perumpamaan atau peringatan. Ada dua jenis orang yang meletakkan dasar mereka, dasar bangunan rumah mereka. Ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir, dan ada orang yang mendirikan rumahnya di atas batu-batu. Dan semua pilihan-pilihan tadi, baik itu jalan tadi atau jenis pohon tadi atau dua macam orang dan dua jenis dasar bangunan yang dilakukan atau dibuat oleh manusia, maka semuanya memiliki konsekuensinya. Ketika ia memilih jalan yang benar, maka ada konsekuensi yang ia dapatkan. Tapi ketika ia memilih jalan yang salah, juga ada konsekuensi yang harus ia terima. Demikian dengan pohon tadi. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa makna daripada peringatan-peringatan yang Tuhan Yesus sampaikan di akhir daripada khotbah di bukit ini? Dan kalau kita teliti, maka peringatan ini merupakan panggilan bagi barang siapa yang mendengarkan ajaran Kristus. Maka mereka harus memiliki komitmen ketaatan kepada ajaran yang telah mereka dengar tersebut. Sekali lagi, bahwa di dalam peringatan ini Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang panggilan hidup mereka, yaitu untuk berkomitmen kepada apa yang telah mereka ajarkan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menjadi petunjuk kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Siapa sebenarnya yang disebut dengan murid yang sejati? Lalu, siapa sebenarnya murid yang palsu? Murid yang sejati, orang yang mendengar firman, tetapi ia melakukannya dalam kehidupannya. Tetapi murid yang palsu, ia mendengar, tetapi tidak ada ketaatan dalam hidupnya. Itulah sebabnya kalau di dalam ayat 28 sampai ayat 29, ini memberikan sebuah gambaran kepada kita ketika orang-orang pada saat itu mendengar ajaran Tuhan Yesus. Ajaran yang begitu luar biasa. Ajaran yang begitu memberikan kepada mereka pemahaman-pemahaman iman. Ajaran yang memberikan kepada mereka sebuah penyegaran rohani. Dan bukan hanya itu saja, juga peringatan-peringatan yang harus mereka lakukan. Maka kita membaca di dalam ayat yang ke-28, dikatakan di sini,
Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ya. Jadi di sini kita perhatikan saudara, orang-orang pada saat itu begitu terpesona, begitu tertarik, begitu senang khotbah daripada apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Mereka begitu takjub. Mereka begitu ada semacam antusias dalam kehidupan mereka. Nah, hal ini disebabkan karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Ya. Karena pengajaran Tuhan Yesus tidak hanya bersifat teori atau ilmu semata, tetapi ini menyentuh di dalam kehidupan mereka. Ini sesuatu hal yang memang realita yang mereka hadapi hari lepas hari. Tetapi kalau orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, maka mereka mengajarkan firman Allah yang berisikan tentang pengajaran atau teori semata, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Itulah sebabnya respon daripada orang-orang tersebut adalah begitu takjub. Tetapi apakah hanya berhenti sampai di sini? Ketika mereka takjub, heran, dan merasa luar biasa, merasa terberkati dengan apa yang mereka dengarkan? Tentu tidak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah mereka mendengar, mereka mengerti, mereka merasa terberkati dengan ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan atau khotbah Tuhan Yesus, tetapi juga hidup di dalam ketaatan kepada ajaran yang disampaikan oleh Yesus tersebut. Ya. Nah, di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ditantang untuk memilih dalam hidup ini. Kita diberikan sebuah tantangan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita pilih? Dan lebih khusus di dalam konteks yang kita baca, yaitu di dalam ayat yang ke-13 dan ayat ke-14. Di mana di sini diberikan kepada kita pilihan tentang dua jalan yang tersedia bagi kita umat manusia. Ada jalan yang lebar, dan ada jalan yang sempit. Ya. Tentu dengan jalan yang lebar, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, segala sesuatu mereka bisa nikmati kebebasan. Mereka bisa menikmati kemerdekaan. Mereka boleh menikmati segala sesuatu. Ya. Kenapa? Tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, karena jalan tersebut begitu lebar. Ya. Kalau misalkan kita berjalan, ya jalan-jalan di sebuah tempat di mana kondisi jalan itu begitu luas, maka kita bisa ya, berbuat apapun di situ, bersikap apapun. Ya. Kita tidak berhimpitan dengan banyak orang. Kita tidak merasa sesak. Kita tidak merasa kebebasan kita dibatasi. Kenapa? Begitu lebar jalan tersebut. Tetapi bagaimana kalau jalan itu adalah jalan yang sempit? Nah, inilah yang merupakan tantangan Bapak, Ibu, dan Saudara. Di mana di dalam hal itu nanti kita tidak akan bisa menikmati yang namanya kebebasan. Ya.
Tetapi paling tidak Bapak Ibu dan Saudara, jalan itu adalah sebuah pilihan dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Tentu jalan yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu dan Saudara bukan jalan raya, tetapi jalan kehidupan. Ya. Di mana di dalam jalan kehidupan ini kita ditantang untuk memilih apa yang harus kita lakukan dan kita memilih yang mana. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan terhadap jalan itu ada begitu banyaknya. Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, ya saya mengutip beberapa ayat kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Misalkan Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ya. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ya. Tadi Tuhan Yesus menyampaikan banyak ajaran-ajaran yang membuat orang begitu takjub. Tetapi apakah mereka hanya sampai kepada ketakjuban atau keheranan atau merasa terberkati, tetapi tidak ada di dalam hati mereka untuk taat? Maka itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Apalagi seperti ayat ini berkata, bahwa apa yang merupakan pilihannya, apa yang merupakan pendapatnya, anggapannya, itu dianggap lebih baik daripada apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maka di dalam kitab Amsal dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Kemudian di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Ya. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini bicara tentang jalan kehidupan kita, di mana kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan tersebut. Maka jalan kehidupan ke depan ini kan kita tidak pernah tahu. Seperti apa akhir daripada segala-gala yang kita lakukan. Itulah sebabnya diingatkan di sini. Ya. Ada orang di dalam pilihan hidupnya, ia memilih sesuatu jalan dan dia menganggap jalan itu adalah baik, lurus, dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi di dalam Matius ini, jalannya lebar. Mungkin bagi dia adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang membatasi hidupnya. Ia merasa bebas, tetapi apa yang terjadi di dalam ayat 12 itu dikatakan, ujungnya menuju maut. Nah, disinilah Bapak Ibu dan Saudara perlu kehati-hatian kepada kita, kewaspadaan kita. Ya. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan ingatkan kepada kita agar kita tidak selalu mendasarkan apapun di dalam pengertian kita. Tetapi kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Kemudian di dalam Amsal 15 ayat yang ke-24. Amsal 15 ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Nah, ini ada dua kondisi yang dikatakan di dalam ayat ini.
yaitu jalan kehidupan yang menuju ke atas. Tentu di sini adalah bicara tentang kebahagiaan, kesukacitaan. Ya. Kemudian ada jalan yang menuju ke bawah, tetapi kepada dunia orang mati. Lalu siapa yang dapat memilih dan menentukan ini? Dikatakan dalam ini, mereka yang berakal budi. Ya. Mereka yang berhikmat. Jadi orang berhikmat, orang berakal budi bisa memilih dalam kehidupannya mana jalan yang tepat, mana yang jalan yang terbaik dalam hidupnya. Kemudian di dalam Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita merasa bahwa apa yang kita putuskan dalam hidup ini, apa yang kita lakukan, benar adanya, sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi dikatakan di sini, pada akhirnya Tuhanlah yang lebih tahu akhir daripada perjalanan kehidupan kita seperti apa. Ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya. Yaitu Amsal 16 ayat 9. Manusia bisa memilih atau menentukan, memikir-mikirkan apa yang merupakan jalan kehidupannya. Tetapi dikatakan di sini, segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Karena dialah yang menentukan arah langkah kita masing-masing. Satu lagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam Amsal pasal ke-21. Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Tadi kita sudah baca ulang Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi di dalam ayat ini, banyak orang menganggap apa yang merupakan pilihannya, apa yang ia jalani, baik adanya. Tetapi sesungguhnya, Tuhanlah yang lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya. Jadi di sini kan sekali lagi di dalam persoalan jalan kehidupan ini, maka kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Tadi di dalam Amsal mengingatkan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memilih dan salah di dalam memilih jalan hidup ini, maka resiko-resiko akan kita hadapi. Nah, tentu dalam hidup ini kita tidak mau memiliki dan mendapatkan resiko apapun. Itulah sebabnya diingatkan kepada kita untuk bisa menjadi orang yang bijak dalam hidup ini. Apakah di dalam pilihan hidup kita ini kita memilih jalan sempit atau jalan yang lebar? Di dalam jalan yang sempit itu, maka akan menghasilkan buah apa dalam kehidupan ini? Apakah buah yang baik atau tidak? Ini pilihan dalam kehidupan kita. Dalam menjalankan jalan kehidupan kita, apakah kita ingin dan selalu merindukan
melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa atau tidak sama sekali. Jadi setiap pilihan-pilihan yang kita lakukan ini, masing-masing mempunyai konsekuensinya. Dan bukan hanya konsekuensi yang bersifat kekinian atau untuk saat ini, tetapi juga konsekuensi dalam kehidupan kekekalan kita. Ya, apalagi ketika kita mencoba mencari jalan yang baik, khususnya di dalam iman dan pengharapan kita. Ya. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu, seorang anak Tuhan yang akhirnya memutuskan dalam hidupnya untuk mengenal Kristus. Dia mengambil sebuah komitmen untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Satu hal yang menyenangkan sekali Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa? Dia melakukan pilihan dalam hidupnya. Dan pilihan yang dilakukannya adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang benar. Yaitu pilihan yang memberikan apa? Sebuah keuntungan dalam hidupnya. Karena ia tidak hanya berpikir untuk saat ini. Tetapi ia juga berpikir untuk kehidupannya di kemudian hari setelah meninggalkan dunia ini. Ya, sebuah pilihan yang tepat. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan kepada kita tantangan-tantangan tersebut, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Kembali kepada ayat yang kita baca ini. Di ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya. Di dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita tentang fakta-fakta kehidupan ini, saudara. Realita-realita yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Ketika kita memilih jalan hidup yang benar, yang digambarkan di sini adalah pintu yang sesak, maka kenyataan, konsekuensi yang kita terima adalah bahwa menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah hal yang mudah. Menjalani hidup sebagai orang Kristen itu adalah sungguh berat. Karena kita akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan, situasi-situasi dunia yang tentu sangat berbeda dengan pilihan hidup kita ketika kita ada di dalam Kristus. Kita harus diperhadapkan untuk memilih jalan hidup yang sempit, bukan yang lebar, bukan sebuah jalan yang populer, bukan sebuah jalan yang memang diinginkan oleh kebanyakan orang. Kenapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Bahwa jalan bagi pengikut Kristus itu adalah sempit, terbatas, tidak bebas, penuh tantangan dan penderitaan. Dan pada umumnya manusia ingin dan tidak mau kebebasannya dibatasi. Manusia tidak ingin menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Manusia ingin menjalani kehidupan ini seperti seorang yang merdeka dan bebas dan sebebas-bebasnya. Ya, itulah memang yang diinginkan oleh semua orang.
Tetapi persoalannya di sini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, tadi sudah saya katakan, maka konsekuensi akan kita hadapi. Karena jalan bagi pengikut Kristus itu adalah jalan yang sempit. Ya. Jalan yang terbatas. Jalan yang tidak memberikan kita kebebasan. Jalan yang penuh dengan banyak tantangan. Jalan yang penuh dengan banyak penderitaan. Jalan ini adalah sebuah jalan yang tidak populer tentunya. Jalan ini adalah jalan yang memang mengikat kebebasan kita. Tetapi kalau kita melihat perjalanan hidup ini, walaupun itu tidak begitu populer, mengikat kebebasan kita, tapi di ujung dari perjalanan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka tersedia kepada kita sebuah pahala, yaitu mahkota kehidupan. Itulah sebabnya apa yang Tuhan Yesus inginkan sebagai orang percaya, maka Ia ingin setiap orang percaya ini melakukan apa yang Ia ajarkan, sehingga apa? Mereka tetap berdiri teguh seperti batu karang, apapun ya, ombak yang menderak, bagaimanapun ombak menghantam, tapi ia tetap berdiri kokoh, ia tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena fondasi yang dia bangun bukan di atas pasir, tetapi fondasi yang dibangunnya di atas batu. Dan itulah yang menopang, itulah yang akan memampukan, itulah yang membuat ia tetap bisa bertahan sampai pada akhir zaman ini. Ia tetap kuat, ia tetap kokoh. Orang Kristen yang sejati, ia telah membangun fondasi imannya di dalam Kristus. Dan Kristuslah yang memampukan kita untuk terus bertahan, untuk terus kuat, karena ia terus menopang kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ia tidak akan pernah tinggalkan kita. Mari kita membaca di dalam kitab Yesekiel pasal 28. Yesaya pasal 28. Kitab Yesaya 28 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Saya baca kepada kita. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyiannya. Ya. Dua kondisi yang berbeda. Ada orang yang meletakkan dasarnya kepada sesuatu hal yang tidak kokoh, maka dikatakan di sini ketika air lebat datang, maka itu akan menghanyutkannya. Ketika hujan batu datang, maka itu akan membersihkannya. Ia tidak bisa bertahan. Tetapi bagaimana kalau mereka yang membangun dasar mereka di dalam batu, yaitu batu penjuru itu? Siapa batu penjuru yang dimaksudkan di sini? Yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita membaca nanti di dalam kitab Petrus, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Yesus itu adalah batu penjuru kita.
Maka ketika kita membangun dasar ya di dalam batu penjuru yang benar itu, maka dikatakan di dalam ayat 16 bagian, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di dalam pilihan-pilihan hidup kita, di mana kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang terjadi, maka satu pilihan yang pasti, satu pilihan yang tepat, yaitu kita meletakkan dasar iman kita. Jalan yang kita pilih adalah jalan yang lurus, yaitu kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Disinilah Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang jalan kehidupan itu seperti memasuki sebuah gerbang, ya pintu. Ada yang luas, ada yang sempit. Kemudian bagaimana kita kemudian menjalani kehidupan itu? Pertama-tama kita harus melewati jalan itu. Di mana jalan itu begitu sempit, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan. Lalu ketika kita sudah melewatinya, kemudian kita akan menjalaninya. Nah, seperti apa kita menjalaninya? Tentu juga menjadi tantangan tersendiri. Karena dikatakan di sini, mengikat kita. Tidak bisa memberikan kepada kita sebuah kebebasan. Tetapi pada akhirnya juga akan mengeluarkan sebuah buah. Tentu buah di sini bukan buah yang busuk, tetapi buah yang baik. Ya. Jadi sebuah proses yang dijalani, maka ia akan mengeluarkan buah yang baik. Dan kembali di sini dikatakan bahwa itu harus dibangun di atas dasar yang benar, yaitu mengalaskan sebuah bangunan iman kita dalam fondasi yang benar, yaitu batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Lalu kenapa Tuhan Yesus memberikan pengajaran seperti ini? Apa maksudnya? Ya. Tentu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud daripada Yesus di sini adalah ia meminta manusia untuk membuat pilihan antara dua jalan hidup mereka dengan dua tujuan yang berbeda, yaitu apakah mereka mau menikmati hidup yang kekal atau sebaliknya mereka mau menikmati kehancuran kekal itu. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang berisi pilihan ini, maka ia memperhadapkan kepada mereka tentang situasi dan akhir daripada setiap perjalanan hidup itu. Satunya menuju kepada hidup yang kekal, satunya menuju kepada kehancuran kekal. Jadi dia memberikan kita tantangan di sini. Bahwa dalam kehidupan kita ini, kita harus memutuskan jalan mana yang harus kita tempuh. Dan tujuan mana yang ingin kita capai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan realita yang ada, ternyata karena jalan mengikut Tuhan itu adalah jalan yang sempit. Jalan yang tidak memberikan kita kebebasan, penuh dengan tantangan. Sehingga banyak orang akhirnya tidak mau memilih jalan itu. Mereka ingin mencari jalan yang lebar. Ya, tentu jalan yang lebar di sini adalah jalan dosa. Kenapa? Banyak orang justru cenderung dan ingin memilih jalan tersebut.
Karena tadi dikatakan jalan ini, ya, pintu ini adalah begitu lebar. Ya. Kemudian begitu luas. Lalu ditambahkan lagi, banyak orang yang melaluinya. Dan karena mereka bisa menikmati kebebasan, menikmati segala hal, dan tidak membatasi ya, kehidupan mereka, maka banyak orang untuk tetap tinggal di jalan tersebut. Ya. Karena ini memberikan kepada mereka sesuatu hal yang membuat kesenangan hati mereka, tidak membatasi keinginan mereka. Mereka bisa berbuat apapun ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka dikatakan di sini, banyak orang akhirnya memilih jalan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini peringatan-peringatan ini diberikan kepada kita agar kita tidak salah dalam memilih ini. Ya. Jalan dari dosa itu memang memberikan kepada kita kebebasan yang berlimpah. Ya. Jalan dosa itu tidak akan pernah memberikan batasan-batasan kepada kita. Tidak mengekang kebebasan kita. Kita merasa merdeka. Tidak ada yang membatasi kita. Bahkan bukan hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Ya, menikmati kesenangan hidup ini. Menikmati hura-hura di dunia ini. Ya, menikmati keindahan dunia ini. Kemewahan dunia ini. Itu ditawarkan kepada kita. Diberikan kepada kita. Dan bukan hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Dikatakan di sini, karena jalan itu begitu luas, maka ada banyak orang yang memilihnya. Sehingga apa? Kita memiliki banyak teman. Kita memiliki banyak sahabat. Kita memiliki banyak orang yang memang seirama dengan apa yang kita inginkan. Banyak orang yang masuk melalui pintu itu dan kemudian berjalan mengikutinya. Dan ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita sudah ada di dalam situasi ini, maka pada umumnya kita akan dibawa untuk mengikuti arus jalan tersebut. Tidak ada pilihan yang lain. Ketika kita sudah ada di dalamnya, tinggal di dalamnya, maka kita tidak akan pernah bisa bebas atau tidak kita bisa menikmati ya, hal-hal yang berlawanan dari situasi itu. Tapi kita akan dibawa untuk mengikuti arus daripada situasi yang terjadi. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita bersyukur bahwa ketika Yesus memberikan sesuatu hal pengajaran di sini, maka Ia selalu mengingatkan kepada kita bahwa ketika ada orang memilih jalan yang salah, maka ujung daripada pilihannya adalah kebinasaan. Ketika ia memilih jalan yang tidak benar, maka akan menuju maut, kematian kekal, kebinasaan selama-lamanya. Dan bukan hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara.
manusia yang memilih jalan yang salah tadi, jalan yang luas tadi, jalan yang lebar tadi, maka ia akan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Ia tidak akan pernah menikmati kebahagiaan yang abadi bersama dengan Tuhan. Ya. Inilah sesuatu hal yang memberikan kepada kita sebuah kontradiksi. Ya. Situasi di dunia ini menyenangkan, situasi pilihan hidup kita di dunia ini memberikan kepada kita sebuah kebebasan. Tetapi ketika kita pada akhirnya meninggalkan dunia ini, maka konsekuensi yang kita terima adalah kebinasaan, kematian untuk selama-lamanya, kebinasaan selama-lamanya, dan kita dijauhkan dari hadirat Tuhan. Dan ini tidak hanya berhenti dalam satu waktu, tapi untuk seterusnya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya pada waktu itu dan termasuk kita pada hari ini. Janganlah memilih jalan yang memberikan kepada kita sebuah kebebasan. Janganlah memilih jalan yang memberikan kepada kita sebuah kenikmatan hidup. Janganlah memilih jalan yang tidak memberikan kepada kita sebuah tantangan hidup ini. Tetapi pilih jalan yang memberikan kepada kita sebuah tantangan hidup. Apa jalan itu? Jalan yang lurus. Itu jalan kekudusan. Ya. Jalan yang lurus itu adalah jalan kekudusan. Ya. Maksudnya apa? Ketika kita ada di dalam Tuhan, di mana Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, maka sudah barang tentu kita sebagai pengikut Kristus, maka mau hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Sesuai dengan apa yang diajarkannya berulang-ulang di dalam pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat sesuatu hal di tengah-tengah dunia ini. Ya. Sekalipun jalan kekudusan itu begitu sempit, tetapi memberikan kepada kita dampak yang baik. Kalau tadi jalan yang lebar menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, jalan yang sempit sebaliknya mendekatkan kita di hadirat Tuhan. Menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kalau jalan yang lurus menjadi pilihan hidup kita, maka kita akan menikmati kehidupan yang kekal, bukan sebuah kebinasaan. Kita akan bisa menikmati sukacita yang abadi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah jalan yang lurus itu? Adalah Kristus sendiri. Dan karena ia adalah jalan yang lurus itu, maka marilah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya takjub oleh pengajaran daripada Kristus. Tetapi jadilah orang Kristen yang takjub akan pengajaran Kristus, tetapi juga mau hidup taat pada apa yang diajarkan oleh Kristus. Sehingga sukacita abadi senantiasa melimpah dalam hidup kita, baik untuk hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu. Engkau menunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan resiko. Tetapi biarlah itu pilihan hidup kami. Karena kami tahu akhir dari semuanya itu adalah sukacita yang abadi bersama dengan Engkau. Terima kasih, biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari pada saat ini boleh memberkati kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Dan biarlah pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata atas mereka. Dan mereka yang sedang bimbang dalam hidupnya ya Tuhan, mencari jalan yang lurus, biarlah mereka boleh memilih jalan yang tepat, yaitu di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Engkau berkata, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan itu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.